Perkenalkan, nama saya Suster Maria Makrina Manik dengan NIM 0320220029. Di sini saya akan menjelaskan sistem anatomi fungsiologi reproduksi. Yang pertama kita awali dari reproduksi pria. Yang pertama anatominya adalah ada ureter, ada kandung kemih, ada vas deferens, ini ada symphysis pubis, ini ada corpus cavernosum, ini corpus spongiosum, ini uretra, ini gland penis, ini prepucium, ini testis, ini skrotum, ini epididymis. Nah, ini ada kelenjar prostat, dan ini saluran ejakulatorik. Ini saluran ejakulatorik, ini adalah vesicula seminalis, ini rektum, dan ini ada anus, ini anus. Nah, fungsiologi dari masing-masing ini, yang pertama ada ureter. Ureter ini adalah membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ini merupakan sistem Nah, ada tadi vas deferens, ini adalah saluran berdinding tebal dengan rongga tengah sempit atau lumen yang membawa sperma. Nah, ada tadi symphysis pubis, itu ada sendi di titik tengah depan pelvis. Nah, ini tadi ada corpus cavernosum dan corpus spongiosa. Ini adalah jaringan spongiosa erektil dalam penis. Nah, ada uretra tadi, ini adalah fungsinya membawa sperma dari testis atau urin dari kandung kemih. Nah, ada tadi gland penis, ini dia adalah daging yang membesar di ujung penis yang sifatnya sensitif. Nah, ada selanjutnya tadi yaitu gland penis, ini selaput kulit longgar yang fungsinya melindungi gland penis. Nah, ada testis, ini adalah menghasilkan sperma terus-menerus sekitar 50.000 itu per menit. Nah, ada skrotum, yaitu selaput kulit yang melindungi testis jauh dari tubuh dan menjaga testis itu tetap sejuk. Nah, ada epididymis tadi, inilah gulungan saluran tempat sperma menjadi matang, dia kira-kira 1-3 minggu. Nah, ada kelenjar prostat, ini adalah mengelilingi saluran ejakulatorik dan bagian pertama uretra dan menghasilkan juga cairan semen. Ini ada vesicula seminalis, menghasilkan massa cairan semen, termasuk sumber energi juga dalam sperma atau untuk sperma. Dalam reproduksi pria itu pembentukan sperma dan hormon seks testosteron dalam pria itu terbentuk di testis. Nah, setelah di testis ini masuklah dia ke epididymis. Epididymis ini adalah pembentukan sperma atau pematangan sperma terakhir. Lalu saat ejakulasi gelombang kontraksi otot itu mendorong sperma dari dalam cairannya dari epididymis. Ini epididymis ke sepanjang lengkung vas deferens. Nah, di vas deferens ini lalu bergabung dari saluran vesicula seminalis. Ini vesicula seminalis, salah satu kelenjar aksesoris dalam pria. Nah, untuk membentuk saluran ejakulatorik. Nah, saluran ejakulatorik kiri dan kanan bergabung dengan uretra dalam prostat. Ini tadi prostat, dan di sini ada uretra bagian awal. Nah, dalam pria uretra ini ada dua fungsi. Yang pertama, dia bisa membawa urin dari kandung kemih saat buang air kecil, dan yang kedua membawa sperma dari testis saat ejakulasi. Nah, selama ejakulasi, sphincter dari dasar kandung kemih itu akan tertutup akibat tekanan kuat dari uretra. Nah, demikianlah anatomi dan fungsiologi sistem reproduksi dari pria. Terima kasih. Sistem anatomi reproduksi yang kedua itu untuk wanita. Yang pertama itu ada ini tuba fallopi, ini dia fimbria,
Ini dia ovarium, ini dia uterus. Nah, di sini dia ada serviks, di sini ada vagina. Nah, di bagian sini, di sini ada kandung kemih. Ini kandung kemih, ini ada uretra. Di sini ada uretra. Ini klitoris dan ini simfisis pubis. Nah, di sini ada rektum. Nah, fungsi dari masing-masing anatomi organ dari reproduksi wanita itu, yang pertama itu adalah tuba fallopi. Itu fungsinya membawa sel telur matang dari ovarium ke uterus. Nah, ini fimbria ini adalah penutup mirip jari. Ini penutup mirip jari yang merangkul ovarium, dia bergoyang untuk mengarahkan sel telur hasil ovulasi ini ke dalam tuba fallopi ini. Nah, ini ovarium ini adalah menghasilkan sel telur matang di setiap siklus menstruasi. Nah, ini di sini dia. Nah, seterusnya ini adalah uterus. Ini adalah bisa disebut rahim, juga ini disebut rahim, yaitu melindungi dan memelihara janin yang sedang berkembang sebelum dilahirkan. Nah, di sini ada serviks, yaitu leher uterus yang sempit, dia itu menonjol dan menyerupai kerah. Nah, di sini ada vagina, wadah penerima sperma, pintu keluar darah menstruasi, dan juga jalur tempat bayi lahir, jalurnya seperti itu. Itulah yang boleh saya jelaskan tentang fungsiologi dari anatomi reproduksi wanita. Nah, ini adalah organ reproduksi wanita tadi. Ini tadi ada ovarium, fimbria, tuba fallopi. Di sini ada serviks dan vagina. Nah, dalam setiap bulannya sel telur wanita dilepas dari ovarium menuju tuba fallopi menuju ke uterus. Nah, di uterus sini sel telur tadi yang ingin dibuahi, jika ada pembuahan dia akan menjadi embrio dan janin. Namun jika tidak ada pembuahan, nah dinding uterus ini akan menebal, dan itulah darah menstruasi akan keluar melalui vagina. Nah, itulah anatomi dan fisiologi yang bisa saya jelaskan tentang reproduksi wanita. Ovarium ini juga menghasilkan hormon dalam wanita, itu hormon estrogen. Demikian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.